Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa ummatihi ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kepada hadirin jemaah Masjid Nasta yang saya hormati, yang saya sayangi dan rahmati Allah Subhanahu wa taala, pada hari ini saya dengan Muhammad Tuhan tanggal 22 Februari 2024 saya akan meluncurkan atau mengeluarkan lagu religi dengan judul Kekuatan Iman. Jadi inti daripada lagu ini adalah pengalaman spiritual saya, pengalaman kehidupan. Jadi pengalaman spiritual itu didapat setelah kita praktek. Jadi tidak hanya kita dapat dengan mohon maaf wiridan sholat tidak bisa. Jadi dengan kita istilahnya kehidupan ini, kehidupan kita umatkan nilai-nilai ajaran Islam, Al-Quran, hadis. Secara nilai umum itu kita memegang ini benar, ini salah, ini baik, ini buruk. Intinya adalah kejujuran diri kita. Itu akhirnya Allah insya Allah akan memberikan kita sebuah kekuatan yang berbeda yang namanya kekuatan iman. Jadi iman itu memang dari sabda Nabi Muhammad SAW. Jadi diucapkan di lisan, diyakini di hati, dilakukan dalam tindakan Perbuatan kehidupan sehari-hari, khususnya kepada Allah secara vertikal, kemudian secara horizontal kepada manusia. Jadi ada manusia atau tidak ada manusia kita sama, ada orangnya atau tidak orangnya kita sama. Itu adalah iman. Karena apa? Tidak terbatas kepada karena orang. Nah, ketika orang itu memiliki iman yang kuat, insya Allah kekuatannya tiada banding. Kenapa? Karena kalau orang itu kuat karena kaya, itu masih ada yang kaya di atasnya, sama orang kaya di atasnya takut. Orang kuat karena jabatannya, ada di atasnya jabatannya, udah takut. Tapi kalau orang iman, karena iman itu kepada yang tertinggi, yaitu Allah SWT yang maha. Jadi tidak ada batasannya ketika orang memiliki kekuatan iman kepada Allah SWT. Makanya kalau di dalam Al-Quran, orang beriman itu wala khaufun alaihim wala hum yahzanun. Tiada rasa takut, khawatir dengan suatu apapun, dengan tiada takut dan khawatir kepada siapapun. Itu ketika orang beriman. Maka semoga kita dengan menjalankan keistiqomahan secara syariat, sholat 5 waktu, bersolawat, kemudian kita berbuat baik, insya Allah kita akan memiliki kekuatan iman yang besar. Tetapi manusia itu memang sudah sadar, tidak mungkin iman itu stabil. Kenapa? Karena manusia itu memang punya nafsu, punya jiwa yang naik turun. Nah, beda halnya dengan malaikat. Malaikat itu imannya konstan, terus gitu. Contoh 1000 terus. Nah, kalau para nabi itu naik terus, seiman itu naik terus. Tapi kalau Burhan, Bapak Ibu semuanya, ada kalanya naik, ada kalanya turun. Tetapi ketika kita terus katakanlah berbuat baik dan bertawakal kepada Allah, itu dia pun turun. Contoh katakanlah kita dari 1 ke 2 ke 3 4, nah, sudah naik ke 7, akhirnya turunnya ke 5. Tapi kalau kita nggak berbuat baik menjadi minus. Nah, itulah yang namanya kekuatan iman. Nah, semoga dengan lagu yang saya tulis ini, artinya pengalaman saya pribadi dalam kehidupan ini dengan banyaknya katakanlah ujian juga dari Allah Taala, sehingga itu malah menjadikan kita kuat secara mental maupun secara spiritual dan secara fisik pun kuat. Jadi makanya kalau di dalam sahabat Nabi Muhammad SAW itu tidak ada fisiknya itu mohon maaf lemah, itu tidak ada. Semuanya fisiknya kuat, tidak ada yang fisik lemah. Jadi berbeda halnya mohon maaf konotasi hari ini gitu. Jadi kesannya kalau seorang alim ulama dia itu lemes, jalan pelan-pelan, bukan. Kita juga jalan dia cepat, mantap. Kalau kelahi menangan. Contohnya sahabat Sayyidina Ali bin Abi Thalib itu dari umur 12 tahun sampai beliau wafat umur 62 tahun. Lebih dari 100 perkelahian dan pertempuran, berperang sekalipun kalah. Kemudian Sayyidina Khalid bin Walid itu dalam kelahi dan perang, menentang 5 perang itu belum pernah sekalipun kalah. Itulah kekuatan iman. Kenapa? Jadi ketika orang itu keyakinan kuat, aliran darah itu meningkat. Kenapa? Karena hormonnya naik. Ketika hormon naik, aliran darah meningkat, otak cerdas, fisiknya menjadi sehat, nafas menjadi kuat. Itulah kekuatan iman. Jadi orang Islam itu harus kuat secara jasmani, rohani, mental dan spiritual. Demikian lagu yang akan saya lantunkan. Semoga Allah Taala meridhoi, merahmati, syiar. Amin. Jadi ingat bagi kita semuanya. Amin. Dan umumnya ke seluruh
umat manusia. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Iman di dalam dada merasuk ke jiwa sanubari, membangkitkan jiwa yang terlena, menghidupkan hati yang mati. Tiada takut dalam hidup, tiada gentar dalam perang, keberanian tiada batas, hanya Tuhan sandarannya. La haula wala quwwata illa billah. Tetapi budi pekerti
gambaran orang yang beriman. Jadi orang beriman itu istilahnya jiwanya kuat, keberaniannya tidak ada batas, kemudian istilahnya tidak ada kenal menghadapi perang. Jadi perang itu kan tidak harus perang fisik, jadi apapun yang kita alami itu adalah sebuah perang kehidupan. Maka dalam Al-Quran itu adalah bahtera kehidupan. Dan bahtera kehidupan itu kan itu jelas ada ya. Di manusia itu ketika di dalam bahtera samudra, di dalam kapal, bahtera itu kapal layar, bahtera itu kapal layar. Itu ketika ada badai ombak besar itu, astagfirullahaladzim, ya Allah mohon ampun, itu selalu manusia. Jadi benar-benar menyerahkan dia pada Allah, karena saat itu memang nggak ada yang bisa menolong. Nah, tapi ketika sudah turun ke dataran, ke pantai, nah dia berbalik lagi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rata-rata manusia. Itu gambarnya ada di Al-Quran. Nah, kemudian, ketika orang itu istilahnya bisa konsisten, istiqomah beriman kepada Allah, baik ketika kita di dalam gelombang kehidupan, maupun kita setelah kita dalam keadaan kita nikmat, kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Maka daripada itu gambarannya adalah orang yang beriman itu kuat secara mental, spiritual, tapi tetap lemah lembut akhlak budinya, seperti yang dicontohkan Kanjeng Nabi. Jadi sering saya sampaikan bahwa tegas, kuat itu bukan berarti kasar. Nah, kemudian lemah lembut itu bukan berarti lemah. Nah, kadang ada orang memanai tegas itu dikiranya kasar galak, bukan, itu sih sikap. Nah, kemudian lemah lembut itu bukan berarti lemah, tapi karena memang orang itu ini harus lemah lembut, artinya menyayangi kepada sesama. Kemudian saya sampaikan tentang isi daripada kekuatan iman ini, semoga kita semuanya hakikatnya karena iman juga hidayah dari Allah Subhanahu Wa Taala. Syariatnya harus dijemput dengan kita berjuang. Billahi hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.